Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bu Puji. Pagi ini kita mau melanjutkan pelajaran matematika kita ya, mengenai bangun datar. Sisi, sudut, dan titik sudut beserta pola bangun datarnya ya, yang terdiri dari 3 KD yaitu 3.8, 3.9, dan KD 3.10. Bangun datar terdiri dari sisi dan sudut kecuali nanti lingkaran, karena lingkaran nggak punya sudut. Baik, ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh 2 titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Ruas garis pada bangun datar bisa disebut sisi. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah bangun datar yang disebut, kalau dulu orang bilang bujur sangkar, tapi sekarang kalian bisa sebut ini persegi. Sama ya dek ya, persegi, kita sebut persegi. Kenapa persegi? Karena ini 4 sisinya sama panjangnya ya. Persegi ini mempunyai 4 ruas garis. Mana ruas garisnya? Yaitu ini, dari ujung sini ke ujung sini 1 ya, ini 1, ini 2, dari sini ini 3, ini 4. Jadi 4 itu dari garis ini 1, 2, 3, 4. Jadi mempunyai 4 sisi atau 4 ruas garis. Jadi persegi ini tadi punya 4 sisi ya. Sisinya ini sama dengan ruas garisnya. Oke. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk dari 2 ruas garis tersebut. Sudutnya ini dek. Ya. Ini, dan ini. Jadi persegi ini mempunyai 4 sudut. Ya. Nah. Jadi persegi ini tadi mempunyai 4 sudut. Sifat dari persegi memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ini tadi ya, sisinya ini tadi 1, 2, 3, 4, sudutnya ini 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau lanjut. Berapa jumlah ruas garis sisi dari bangun datar berikut? Bangun datar di samping disebut segitiga karena terbentuk dari 3 ruas garis. Segitiga mempunyai berapa ruas garis atau sisi? Kita hitung ini garisnya 1, ya, 2, 3. Jadi di sini mempunyai 3 ruas garis atau 3 sisi. Jumlah titik sudutnya, sudut itu pertemuan 2 garis ini. Jadi di sini ada titiknya ini. 1, 2, 3. Jadi titik sudutnya ada 3, kemudian jumlah sudutnya ada berapa? Ini sudutnya di sini pojoknya ini. 1, 2, 3 ya, jadi juga punya 3 titik sudut dan 3 sudut, juga 3 sisi atau 3 ruas garis. Sifat dari segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Oke. Nah, sekarang bangun di datar di samping disebut persegi panjang. Karena apa? Karena garis yang berhadapan sama panjangnya ini sama dengan ini, sementara yang di sini ini panjangnya sama dengan yang di bawah. Oke, yang berhadapan sama panjangnya. Kalau persegi tadi semuanya sama, 4 garisnya. Nah, persegi panjang punya berapa ruas garis atau berapa sisi? Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4. Jadi punya 4 ruas garis atau 4 sisi. Jumlah titik sudutnya berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Titik sudut itu ketemunya 2 garis ya dek ya. Jadi 4. Jumlah sudutnya berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. 4. Sifat dari persegi panjang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Oke. Nah, sekarang di sini ada bangun datar yang disebut jajar genjang.
Jajar genjang punya berapa sisi? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, punya 4 juga. Nah, jumlah titik sudutnya berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4 juga. Nah, jumlah sudutnya berapa? Sudutnya 1, 2, 3, 4. Sifat dari jajar genjang memiliki 4 sisi dan 4 sudut, juga 4 titik sudut. Nah, oke, itu contohnya. Jadi nanti kalian bisa lihat gambarnya, kemudian dihitung garisnya, dihitung titik sudutnya, dan dihitung sudutnya. Sekarang Guru kasih contoh di sini macam-macam bangun datar. Di sini ada segitiga, ya, itu punya sudut 3, sisinya juga 3. Ini di sini yang Guru tuliskan hanya sudut sama sisi. Nah, nanti kalian bisa lihat ini persegi 4 sudut 4 sisi, persegi panjang 4 sudut juga 4 sisi, trapesium 4 sudut 4 sisi, kemudian trapesium sama kaki juga sama, ini 4 sudut 4 sisi, jajar genjang juga sama. Nanti kalian bisa lihat belah ketupat, layang-layang, tempat-tempat. Nah, inilah tadi lingkaran, dia tidak punya sudut tapi punya sisi 1. Ini ada segi 5, garisnya itu 5 atau sisinya 5, dan sudutnya atau titik sudutnya ada 5, sementara segi 6 mempunyai 6 sisi dan 6 sudut. Ini bisa dihitung dari gambarnya. Oke, sekarang mengenai pola bangun datar. Ini Bu Guru kasih contohnya ada 2 macam gambar, berarti ini polanya 2 gambar ya deh. Ini diulang lagi, ini lagi. Kemudian ini ada segitiga, persegi, segitiga lagi. Nah, ini diulang, ini pola 3 bangun datar. Kemudian berikutnya ini adalah contoh 4 pola bangun datar, maka menjadi 8. Yang 2 menjadi 4, ini nanti bisa jadi 6, jadi 8 juga bisa. Tapi kalau 3 berarti bisa 3, 6, 9, 12. Kalau yang 4, 8, tambah 4 lagi nanti bisa 12 secukupnya dari gambar. Nah, pelajaran kita sampai di sini mudah-mudahan kalian jelas. Nanti gambarnya Bu Guru kirim biar bisa kalian gunakan untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.